Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 4 tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan Jepang. 2. Menganalisis kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kapan Jepang mulai menguasai Indonesia? Bagaimana Jepang menguasai Indonesia? Bagaimana pula kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Untuk itu, mari kita telusuri. Pembahasan pada materi ini ada 3 hal penting, yaitu A. Proses penguasaan Indonesia, B. Kebijakan-kebijakan militer Jepang, dan C. Sikap kaum pergerakan. A. Proses penguasaan Indonesia. Tujuan awal Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Sebagai negara industri, Jepang menginginkan bahan baku yang banyak tersedia di Indonesia sekaligus sebagai daerah pemasaran. Untuk mengamankan jalur pelayaran bagi bahan mentah dari ancaman sekutu, Jepang menggalang kekuatan dan mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Silahkan kalian simak peta dalam tayangan ini yang menunjukkan arah gerakan tentara Jepang ketika masuk ke Indonesia. 1. Pada 8 Desember 1941, Jepang menguasai pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Lalu Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. 2. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. 3. Pada 24 Januari 1942, Jepang menduduki Balikpapan lalu menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. 4. Pada 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang lalu menyerang Pulau Jawa. 5. Pada 1 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda. 6. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima diberikan oleh Letnan Jenderal Ter Porter dari Belanda dan Letnan Jenderal Imamura dari Jepang. B. Kebijakan pemerintah militer. Jepang membagi 3 daerah pemerintahan militer. 1. Pemerintah Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 26 untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, pusatnya di Makassar. Silakan kalian simak peta dalam tayangan ini yang menunjukkan pembagian pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Sistem pemerintahan militer Jepang adalah berdikari. Artinya, pemerintahan pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah pendudukan. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang memberikan kemudahan untuk beribadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Ternyata kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia dengan berbagai programnya, yaitu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan Jepang adalah sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romusha. 4. Eksploitasi kekayaan alam. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk yaitu Gerakan 3A Pusat Tenaga Rakyat Jawa Hokokai dan Masyumi. A. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin,
Tujuannya meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar, tapi gerakan ini kurang berhasil. B. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Berdiri pada 1 Maret 1943, pimpinannya tokoh 4 serangka yaitu Soekarno, M. Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan ini cukup diminati para tokoh pergerakan Indonesia, tapi akhirnya organisasi ini pun dibubarkan oleh Jepang. C. Pada 1944 dibentuk Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa di bawah pengawasan Jepang. Tujuannya menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang. D. Untuk menarik hati golongan Islam, Jepang pada 1943 mendirikan Masumi yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pimpinannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. A. Senendan atau Barisan Pemuda. Dibentuk 9 Maret 1943. Tujuannya memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah air. Hal itu untuk menarik minat rakyat Indonesia, sedangkan tujuan sesungguhnya untuk membantu menghadapi tentara sekutu. B. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas usia 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. C. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berusia 20-25 tahun. D. Heiho merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. E. Peta merupakan pasukan bersenjata dilatih militer oleh Jepang secara khusus. 3. Pengerahan Romusa. Romusa adalah kerja paksa pada zaman Jepang. Mereka direkrut awalnya bertujuan mencari bantuan tenaga lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Mereka dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, dan jembatan. Jumlah Romusa paling besar dari Jawa dikirim ke luar Jawa bahkan sampai Malaysia, Myanmar, dan Thailand. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat, pengerukan kekayaan alam dan harta benda jauh lebih kejam daripada Belanda. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasinya secara langsung. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Kondisi ini mengakibatkan kelaparan dan penyakit busung lapar. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Sikap manis Jepang hanya sebentar. Pada 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini tentu saja membuat kecewa bangsa Indonesia. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra dan Barisan Pelopor. 2. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. 3. Perlawanan bersenjata yaitu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, dan perlawanan Peta di Blitar. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.